Kami dari kelompok 4 9 ruang 3 akan menampilkan video performa asesmen kami dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, I am Bagus Trisaputra, ketua kelompok dari kelompok 4 9 ruang 3. Di sini saya akan memperkenalkan anggota saya, yaitu Antung Aida Rizkina, Gusti Hairin Irfani, Julan Francisca, Muhammad Daniswara, Rafli, Reina Kistriana, Tiona Dewi Restari Purba, dan Jafira YS. Saya, Tiona Dewi Restari Purba, akan memaparkan salah satu fungsi persamaan kuadrat, yaitu A lebih dari 0 dan D-nya juga lebih dari 0. Maka saya akan memberikan contoh soal saja. Contoh soalnya adalah luas persegi panjang 180 cm kuadrat. Jika panjangnya 3 cm lebih dari lebarnya, tentukanlah panjang dan lebar persegi panjang tersebut. Luas sama dengan panjang dikali lebar, panjang sama dengan lebar ditambah 3. Lebarnya sama dengan 180, panjang dikali L sama dengan 180, L ditambah 3, dikurangi lebar lagi, sama dengan 180. Lebar kuadrat ditambah 3 lebar, dikurangi 180 sama dengan 0. Lebar dikurang 12, lebar ditambah 15 sama dengan 0. Untuk mendapatkan min 12 dan plus 15 nya, kalian tinggal memfaktorkan 180. Min 12 dikali 15 sama dengan min 180, min 12 ditambah 15 sama dengan 3. Berarti lebarnya adalah lebar dikurang 12 sama dengan 0, lebarnya sama dengan 12 cm. Lebar ditambah 15 sama dengan 0, lebar sama dengan min 15. Karena ini adalah min, maka dia tidak mungkin menjadi lebar. Maka lebarnya adalah 12 cm. Panjangnya adalah lebar ditambah 3. Panjangnya 12 ditambah 3 sama dengan 15 cm. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat sebuah persamaan polinomial atau suku banyak yang perangkat tertingginya 2 atau berorder 2. Salah satu contoh persamaan kuadrat seperti ini. Berikut bentuk umum persamaan kuadrat. A. Koefisien dari X kuadrat, dan B. Koefisien dari X. C. Merupakan konstanta. X variabel nilainya belum diketahui dan memenuhi persamaan kuadrat di atas. Setelah mengetahui bentuk-bentuk dari persamaan kuadrat, selanjutnya kita belajar mengenai rumus ABC. Metode ini memanfaatkan nilai A, B, dan C dari suatu persamaan kuadrat untuk mendapatkan akar-akar. Nilai X1 dan X2 dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut. Untuk lebih jelas, kita langsung ke contoh soal. X kuadrat min 7X plus 3 sama dengan 0. Dari persamaan ini, kita tentukan nilai A sama dengan 1, B sama dengan min 7, dan C sama dengan 3. Setelah nilai telah ditentukan, masukkan ke rumus ABC seperti berikut. Sehingga hasil penyelesaiannya adalah 7 plus akar 37 per 6, 7 min akar 37 per 0. Faktorisasi. Dalam matematika, pemfaktoran adalah cara mencari bilangan-bilangan atau ekspresi-ekspresi yang jika dikalikan akan menghasilkan bilangan atau persamaan yang diberikan. Cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan faktorisasi atau pemfaktoran berarti harus mencari nilai yang jika dikalikan jumlahnya akan menghasilkan nilai. Rumus pemfaktoran digunakan untuk menulis ekspresi aljabar sebagai produk dari dua ekspresi atau lebih. Beberapa rumus pemfaktoran penting diberikan sebagai A tambah B 2 sama dengan A2 tambah 2AB tambah B. Adapun contoh pemfaktoran sebagai berikut.
Materi grafik persamaan kuadrat dengan A lebih dari 0 dan D sama dengan 0 mengacu pada kasus di mana koefisien pada persamaan kuadrat A pangkat 2 tambah B X tambah C positif dan diskriminan adalah 0. Dalam kasus ini, grafik fungsi kuadrat tersebut akan berbentuk titik dengan sisi yang melengkung ke atas. Ketika diskriminan sama dengan 0, artinya grafik hanya menyentuh sumbu X pada satu titik persamaan kuadrat yang memenuhi. Ini dapat dituliskan dalam bentuk umum atau AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0, atau di mana A adalah koefisien kuadrat yang positif dan B serta C adalah konstanta. Contoh persamaan kuadrat dengan A lebih dari 0 dan D sama dengan 0 adalah 2X pangkat 2 kurang 4X tambah 2 sama dengan 0. Grafik dari persamaan ini akan memiliki titik kontak dengan sumbu X di satu titik saja. Hello everyone, I'm Zafira Yulita Ulanida Sugianto. I wanna explain about grafik persamaan kuadrat A kurang dari 0 dan D lebih dari 0. Cara menentukan A kurang dari 0, jika A kurang dari 0, maka nilai ekstrimnya maksimal dan grafik parabola terbuka ke atas. D lebih dari 0, diskriminan fungsi kuadrat yang lebih besar dari 0 atau bernilai positif. D lebih dari 0 berarti grafik memotong sumbu X di dua titik. Sebuah bola dilemparkan ke atas. Tinggi bola dalam meter dirumuskan T sama dengan min T kuadrat tambah T tambah 1. Tentukan tinggi maksimal bola. A sama dengan min 1, B 1, C sama dengan 1. Jawab. Tinggi maksimal bola Y sama dengan min D per 4A sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A sama dengan 1 kuadrat min 4 min 1 1 per 4 min 1 sama dengan min 1 plus 4 per min 4 sama dengan 5 per 4 meter. Di sini bersama saya Antung Aida Rizkina akan menjelaskan sebuah soal. Jadi ada sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas. Tinggi peluru H dalam meter dirumuskan dengan HT sama dengan min 4T kuadrat plus 40T. Jadi di sini kita akan menentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru dan waktu yang diperlukan. Jika digambarkan akan menjadi seperti ini. Di sini kita akan mencari tinggi maksimumnya, kemudian mencari waktu yang diperlukan. Jadi kita langsung saja menuliskan fungsi kuadratnya. HT sama dengan min 40T kuadrat plus 40T. Lalu kita tuliskan ABC-nya. A sama dengan 4, B sama dengan 40, C sama dengan 0. Maka setelah kita tentukan ABC-nya di sini, baru kita menentukan tinggi maksimumnya. Pertama-tama tuliskan dulu seperti ini. Lalu kita substitusikan nilai ABC ke dalam persamaan ini. Hasil dari persamaan itu 1600 dibagi dengan min 6, maka hasil akhirnya ialah 100 meter. Jadi itulah cara menentukan tinggi maksimum dari suatu fungsi kuadrat. Nah, setelah itu baru kita tentukan waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum. Jadi waktu yang diperlukan X sama dengan min B per 2A. Nah, kita tinggal substitusikan saja sama dengan min 40 dibagi dengan 2. Lalu dikali min 4, maka sama dengan min 40 per 2 kali min 4 hasilnya min 8. Jadi 40 dibagi min 8 maka hasilnya 5 detik. Maka kesimpulannya untuk mencapai tinggi maksimum yaitu 100 meter memerlukan waktu 5 detik. Seorang pedagang mainan ingin membeli mainan untuk persediaan di tokonya. Maksimum 100 paket. Mainan yang akan dibeli adalah jenis A dan jenis B. Jenis A 6.000 per paket dan jenis B 8.000 per paket. Uang yang tersedia hanya 720.000 rupiah. Tentukan sistem persetujuan nilainya. Jawab, X sama dengan bayarnya mainan jenis A
Y sama dengan banyaknya mainan jenis B. X dengan 0 sama dengan 4, Y sama dengan 360, Y sama dengan 360 per 4, Y sama dengan 90. Gusti, I will explain about grafik persamaan kuadrat. Grafik persamaan kuadrat dengan koefisien A lebih dari 0 dan diskriminan D kurang dari 0 akan berupa parabola yang terbuka ke atas dan tidak memiliki titik potong dengan sumbu X. Ini berarti bahwa grafik tersebut berada di atas sumbu X dan tidak pernah menyentuh atau menyeberanginya. Untuk lebih jelasnya bisa melihat foto di atas ini. I think that's all about grafik persamaan kuadrat. Maaf bila ada salah penjelasan. See you next time. Saya di sini akan membahas pertidaksamaan linear dua variabel. Pertidaksamaan linear yang memuat dua variabel yaitu X dan Y. Mengapa disebut pertidaksamaan linear? Karena pertidaksamaan ini menghasilkan grafik penyelesaian berupa garis lurus atau linear. Oleh karena suatu pertidaksamaan, maka akan berlaku tanda kurang dari dan lebih dari atau kurang sama dengan atau lebih sama dengan. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel ini. 5X plus 6Y lebih dari 30. Jawabannya mencari nilai X jika Y sama dengan 0,5, 0 sama dengan 30, X sama dengan 30 per 5X sama dengan 6. Mencari nilai Y jika X sama dengan 0,6Y sama dengan 30Y sama dengan 30 per 6Y sama dengan 5. Buat grafik dengan titik X sama dengan 6 dan Y sama dengan 5 atau 6 per 5. Kemudian arsir daerah tersebut sesuai dengan tanda pertidaksamaan.